Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk hidup tenang dengan perilaku terpuji, khusus pada perilaku tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah anak-anak semua memperhatikan video pembelajaran dari awal sampai akhir, diharapkan ya anak-anak dapat yang pertama memahami arti tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Sebelum kita mulai ke materi, anak-anak dapat menuliskan absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menuliskan nama, alamat, nama, nomor absen, dan alamat sekolah. Tujuannya di sini Bapak Guru hanya ingin mengetahui apakah anak-anak benar-benar memperhatikan video ini atau hanya sekedar mencontoh dari teman. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Arti dari tanggung jawab apa? Siapa yang tahu? Ya, tanggung jawab di sini artinya sungguh-sungguh. Ya. Jadi sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Maksudnya gimana? Contohnya, ketika anak-anak diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, ya, harus sungguh-sungguh. Kalau anak-anak benar-benar bertanggung jawab, maka anak-anak harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Dan jika tidak mengerjakan tugas, berarti apa? Harus menerima akibat karena tidak mau mengerjakan tugas. Contoh yang paling mudah, ketika anak-anak tidak mendapatkan nilai, ya, disuruh mengerjakan tugas, gak mau mengerjakan tugas. Jadi ketika Bapak Ibu Guru merekap nilai, tidak ada nilainya, maka akibatnya apa? Dapat tidak naik kelas. Nah, jangan saya protes, loh kok saya gak naik kelas? Nah, tidak boleh karena anak-anak tidak mau mengerjakan tugas, gak ada nilainya. Nah, yang mau dimasukkan nilai apa? Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, ya, tanggung jawab kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Contohnya, ketika kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, merupakan salah satu contoh ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita bermain-main, ya. Ketika sholat Allahu Akbar, ganggu teman sebelahnya, ngajak ngobrol, nanti main ke rumahku ya, itu sudah batal sholatnya, dosa. Apalagi ketika sholat malah mendorong-dorong temannya, mau sujud dorong supaya jatuh terus tertawa, nah itu dosa, malah nggak boleh ya. Ada yang seperti itu nggak boleh ya. Terus ibadah yang lain selain sholat apalagi? Ngaji ya. Anak-anak masih ngaji ya? Harus ngaji supaya pintar ya dalam ilmu agama. Jadi tidak hanya pintar dalam ilmu umum saja. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus menjaga kesehatan dan belajar giat. Itu merupakan contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya,
ketika kita sakit, ya pasti apa? Kita harus mencari obat supaya kita cepat sembuh. Misalnya lagi, ketika sedang hujan sangat lebat, kita tidak boleh malah bermain hujan-hujanan. Itu namanya tidak menjaga kesehatan. Makan makanan juga yang teratur, bergizi, tidak boleh jajan yang sembarangan. Nah, nanti bisa menjadikan sakit perut. Selain itu, belajar giat, ya. Tujuannya apa kok? Belajar giat merupakan tanggung jawab kepada diri sendiri. Karena kita dengan belajar giat, kita akan menjadi anak yang pintar. Kalau kita menjadi anak yang pintar, maka kita dapat menjaga, merawat diri sendiri dengan baik. Merawat dalam hal apa? Dalam hal kesehatan. Kita dapat mencari pekerjaan yang baik. Nah, seperti itu. Tujuan dari belajar giat. Enak kalau kita bekerja yang baik, yang halal. Nah, itu hidup kita pasti akan enak. Nggak terlalu banyak pikiran. Selanjutnya, tanggung jawab kepada orang tua. Di sini, contohnya itu, patuh, berbakti, taat, dan sopan. Nah, maksudnya gimana? Jadi kepada orang tua kita, ketika diperintahkan, kita harus menurut, mengikuti selama perintah orang tua tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, contohnya, ketika kita diperintah orang tua untuk sholat, nah kita harus taat, tidak boleh nanti masih capek, nanti filmnya bagus, nanti baru nonton game, nonton YouTube. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu merupakan perintah yang baik, maka apa? Harus segera dikerjakan. Dan dengan sopan cara membalasnya. Iya, seperti itu. Tidak boleh marah-marah sama orang tua. Nah, itu jadi kalau kita namanya orang anak berbakti, anak patuh, itu berbicara juga sopan. Yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan. Ini kita harus apa? Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tidak boleh merusak lingkungan. Nah, itu Pak, tanggung jawab kita kepada lingkungan. Contohnya yang paling mudah, kalau kita setelah makan jajan, harus dibuang di tempat sampah, ya. Tidak boleh kita membuang bungkus seenaknya saja. Alah, nanti ada yang menyapu, Pak penjaga sekolah atau tukang kebersihan. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena tanggung jawab lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk tugas kalian, ya, nanti kalian dapat merangkum, ya, video pembelajaran ini dapat dituliskan paling tidak 1 halaman saja cukup, tidak usah terlalu banyak, ya. 1 halaman saja pembelajaran mengenai tanggung jawab. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.